Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahul adzim. Baik Bapak Ibu ya, kita masih surat Al-Mutaffifin ya. Kemarin terakhir ayat 16 ya. Sekarang siapa yang baca? Mana mic-nya Pak? Pak Basirin. Oh itu. Siapa yang baca? Ya. Hah? Ini Al-Mutaffifin panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Ya baik, kita lanjutkan kemarin terakhir ayat 15 ya. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya terhadap Tuhan mereka pada hari itu sungguh terhalang. Ya, ini kalau kemarin adalah siksaan psikis ya. Karena dia nggak bisa melihat Allah. Coba kalau seandainya ada seorang ibu ya, nggak dikasih melihat anaknya ya, padahal anaknya ada tapi nggak boleh melihat gitu, gimana rasanya? Sedih ya. Nah itu namanya siksaan psikis ya. Nah ini juga ya, orang-orang kafir dia nggak bisa melihat Allah nanti di hari kiamat. Bahkan Allah tidak mau melihat ya, karena dia merasa hina, orang-orang itu hina dan rendah, makanya Allah sama sekali nggak mau melihatnya ya. Bahkan kadang ya orang-orang yang jadi blank. Orang-orang yang disiksa psikis itu ya, itu batinnya lebih sedih sebenarnya dibanding dengan yang disiksa dengan fisik gitu ya. Kayak misalkan anak kecil nih ya. Anak kecil misalkan didiemin aja, mungkin dia lebih berasa daripada dimarahin atau dicubit ya. Tuh anak dia nanya nih, mama kok aku didiemin sih gitu. Emang kenapa kamu sih nggak nurut gitu? Ya dah aku nggak mau nakal lagi, aku akan nurut gitu. Kalau dimarahin kadang suka malah berani ya. Nah ini juga siksa psikis kadang lebih efektif gitu ya. Nah ini sama Allah disiksa psikis juga, siksa batin juga ya, siksa lahir juga, siksa batin juga, siksa fisik dan siksa psikis. Nah di ayat 16 inilah disiksa fisiknya ya. Jadi di ayat 16 yang akan kita bahas akan disiksa fisiknya. Summa innahum lasolul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka sungguh dia akan masuk ke neraka jahim ya. Jadi
orang-orang kafir ini nanti dia mendapat dua siksaan, siksa psikis dan siksa fisik ya. Siksa psikis nggak bisa melihat Allah sama sekali ya, dan siksa fisik dia akan dimasukkan ke neraka jahim. Dan orang-orang yang disiksa ini nanti pada hari kiamat dia akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Nah ini ada di surat Yunus ayat 45 ya. Ya, Yunus surat 10 ya. Ya, jadi kita untuk mentadabur ayat dengan ayat ya, itu lebih efektif dan lebih tepat gitu, mentadabur Al-Qur'an ayat dengan ayat. Surat Yunus ayat 45. Wa yauma yahsuruhum ka'allam yalbasu illa sa'ah ya. Pada hari itu mereka dikumpulkan seakan-akan yalbasu, mereka enggak pernah berdiam, seakan-akan dia enggak pernah menempati di bumi ini, illa sa'ah, kecuali hanya sesaat ya. Min nahari yata'arafunu bainahum ya. Dia seperti siang hari ketika mereka berkenalan di antara mereka. Jadi ketika nanti di hari kiamat mereka nggak merasakan tuh kayaknya pernah diam tinggal di dunia gitu ya. Dan ini kayaknya sebentar banget di dunia. Memang di dunia ini kan paling 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan di akhirat ya, yang lebih dari ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, bahkan abadi di sananya, nggak ada apa-apanya. Makanya kenikmatan yang dirasakan di dunia ya, kemewahan yang ada di dunia itu cuma 60-70 tahun ya. Itu nanti ya kalau dia masuk neraka itu abadi di sana, kekal, dan itu akan menyesal dan semenyesal-nyesalnya ya. Nah nanti di sana akan diperlihatkan tuh ya, orang yang masuk neraka akan diperlihatkan surga nanti. Ditunjukin itu tuh, kalau kamu beriman ya nanti kamu akan masuk surga, kalau kamu taat menjalankan perintah, kamu sholat, kamu beribadah ya, kamu berbakti sama orang tua, itu tuh tempatnya. Maka dia menyesal semenyesal-nyesalnya. Sebaliknya orang yang masuk surga pun nanti diperlihatkan itu tuh neraka tuh, kalau nggak beriman nanti kamu akan masuk ke sana, ke neraka. Maka dia bersyukur sesyukur-syukurnya ya, seperti itu ya. Bahkan Rasulullah pun ya di dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa nanti setiap orang yang masuk surga ya, itu nanti akan diperlihatkan neraka, dan nanti orang-orang yang masuk surga dia akan bersyukur sesyukur-syurnya ya. Dan orang yang masuk neraka nanti akan diperlihatkan ya surga, dan ketika dia melihat surga dia akan menyesal semenyesal-nyesalnya ya. Ya itu. Jadi orang-orang yang masuk neraka nanti dia akan merasa menyesal semenyesal-nyesalnya. Kenapa dulu dia nggak manfaatin ya. Begitu ditunjukin baru dia menyesal ya. Ya. Tadi ada yang lewat ya, di ketika Allah nggak mau melihat manusia karena orang-orang yang kafir, karena dia merasa hina dan rendah. Ini ada di surat Ali Imran ya, Ali Imran ayat 77. Ali Imran surat 3. Innalaji yastarun. Langsung aja ya, di wala yukalimuhumullah ya. Jadi di sini Allah tidak mau bicara wala yukahumullah wala yanzuru ilaihim, dan
tidak mau melihat kepada mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat, wala yuzakihim dan tidak mau mensucikan, walahum ajabun alim dan bagi mereka siksa yang pedih ya. Nah itu yang bawah ya. Jadi Allah tidak mau bicara, Allah enggak mau melihat dan Allah enggak mau mensucikan. Nah ini juga siksaan batin ini ya. Orang-orang yang kafir nanti Allah enggak akan melihat, enggak akan bicara dan enggak akan mensucikan. Nah ini siksaan batin deh. Tadi yang terlewat itu ya. Nah kembali ke yang tadi surat surat apa tadi sebelumnya? Yunus ya. Yunus. Iya Yunus 45 ya. Jadi nanti orang-orang yang di surga dia akan diperlihatkan neraka ya, dan dia akan bersyukur sesyukur-syukurnya. Jadi capeknya dia di dunia ya, capeknya dia kajian, capeknya ibadah, capeknya dia melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Nanti ketika di hari kiamat maka dia akan dapatkan kenikmatan dari capeknya itu, dan dia akan merasakan betapa bersyukurnya dia bisa masuk surga ya. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang mengolok-olok gitu ya, ketika kita ke masjid ikut kajian ya, atau sholat berjamaah, sok suci, sok alim gitu. Nah nanti orang-orang yang mengolok-olok ini ya, nanti di hari kiamat dia baru menyesal gitu. Wah kenapa dulu nggak ikut kajian, kenapa dulu nggak mau sholat di masjid. Nah itu dia akan menyesal nanti setelah di hari kiamat ya. Mungkin ketika di dunia dia nggak merasakan ya. Dan menyesalnya dia nanti udah nggak bermanfaat lagi ya, karena udah nggak ada untuk mencari amal di sana. Kalau mau menyesal sekarang nih bermanfaat nih ya. Jadi ketika kita mau menyesal sekarang ya, merenungi dosa-dosa yang telah diperbuat dan bertaubat dengan taubatan nasuha, lalu berjanji enggak akan melakukan perbuatan lagi dan beribadah dengan semaksimal mungkin, itulah penyesalan yang bermanfaat. Tapi kalau udah di akhirat nanti udah enggak ada gunanya, udah enggak ada lagi amal ya. Jadi kalau menyesal ya dimanfaatkan sekarang ya. Terus nanti ada juga ya orang yang menyesal ketika dia salah milih temen ya. Nah ini juga nih hati-hati nih berteman nih, karena teman bisa menyeret ya. Menyeret kebaikan apa keburukan? Tergantung. Kalau temennya baik menyeret pada kebaikan nih. Misal berteman dengan Pak Ketua Mariana, ya ngajak kebaikan terus dia di WA, ayo ngaji, ayo ini. Ya kalau temannya buruk ya dia akan ngajak keburukan, akan menghalangi ya. Nah ini ada di surat Al-Furqan ya, ayat 27 sampai 28. Surat Al-Furqan surat berapa Butoha? 25. Butoha hafal itu surat Al-Furqan ya. Ayat 27. Ya, ini banyak ayat-ayat hari ini ya. Buat ininya, buat perbandingan ya. Wa yauma ya'adu zalimu ala yadaihi ya. Dan pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya ya. Jadi kalau orang menyesal kan biasa menggigit jari ya. Nah ini dua tangannya digigit. Nah itu benar-benar menyesal banget itu ya. Jadi kedua tangannya digigit ya. Yaqulu, dan dia berkata, ya laitani tahottu ma'a rasuli sabila. Dia berkata, sekiranya aja aku mengambil bersama jalannya Rasulullah. Lalu di ayat 28, ya wailata, celakalah aku, laitani lam attahid fulanan holila ya, celakalah aku ketika sekiranya aku tidak ketika aku mengikuti atau mengambil
si fulan sebagai teman akrab ya. Jadi dia menyesal kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah dan dia mengikuti jalannya si fulan ya, yang mengajak kesesatan. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan ini sunnah Rasulullah, ini tuntunan Rasulullah, jangan bosan bu, ya. Karena ada orang bentar-bentar sunnah, bentar-bentar tuntunan gitu. Ya, ada gak yang gitu? Ya, nah itu jangan bosan karena itulah tuntunan yang benar gitu. Ada juga orang ketika dikasih tahu ini loh tuntunan Rasulullah, wah ini mah tidak sesuai dengan partai kami, ini tidak seperti ormas kami, ini tidak seperti orang-orang yang udah jalanin gitu. Nah artinya kalau misalkan nggak sesuai tuntunan, meskipun dia pemimpin atau dengan pengurus atau misalnya ini, yaitu belum tentu benar. Yang pasti dengan mengikuti jalan Rasulullah itulah jalan menuju surga, itulah jalan yang benar gitu ya. Ada kan orang, wah ini nggak seperti apa yang dilakukan di desa kami gitu, ini nggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sini, kebiasaannya nggak seperti ini. Tapi kalau nggak sesuai tuntunan Rasulullah ya nggak perlu diikuti. Ya, nanti di akhirat akan menyesal, kenapa dulu saya ngikutin si fulan ngajak seperti ini, kenapa nggak ngikutin jalannya Rasulullah, padahal Rasulullah mengatakan inilah jalan kami yang benar yang akan menuju ke surga ya. Nah itu penyesalan yang kedua ketika dia nggak mengikuti tuntunan Rasulullah, sunnahnya Rasulullah ya. Makanya ketika ada orang yang menyampaikan atau mengingatkan ya, kita harus bersyukur, oh masih ada yang mengingatkan. Jangan bentar-bentar sunnah mulu, bentar-bentar tuntunan mulu gitu, bosen lah ya. Justru itu mengingatkan ya, kita bersyukur ya, karena memang itulah tuntunan Rasul.